Dolfi sendirian sih? Yang lain kemana? Teman-teman udah siap kan mau ibadah? Kita sebentar lagi mau ibadah sekolah minggu nih. Ibadah hari Minggu pelayanan anak. Maaf ya, Dolfi lupa teman-teman. Kita panggilin ya sama-sama ya. Ada hari ini yang bertugas adalah Kak Diana dan juga Kak Afi. Kita panggilin sama-sama ya. Kak Diana. Kak Diana. Hai Dolfi. Kita panggil Kak Afi yuk. Kita panggil Kak Afi. Kak Afi. Hai Dolfi. Hai. Kak, pagi ini kita mau apa ini Kak? Ibadah pelayanan anak. Oke, berarti kalau kita mau ibadah, adik-adik sudah harus siap ya Kak? Siap. Siapin hati, pikiran, dan juga Alkitabnya. Siap. Oke. Sebelum itu kita mau yel-yel ya Kak? Dolfi masih ingat yel-yel kita nggak? Masih dong Kak. Oke, Dolfi yang pimpin ya. Siap Kakak. Siapa kita? PA Benowo. PA Benowo. Yesus dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Wah. Ceria ya Kak, semangat ya Kak. Selalu. Karena ini bulan yang baru, jadi harus tetap semangat adik-adik. Betul. Oke deh, kalau gitu kita mulai ya adik-adik memuji nama Tuhan. Kalau begitu adik-adik boleh berdiri. Ayo berdiri. Berdiri. Oke, kalau sudah kita mau nyanyi ya Kak. Di pagi ini kita harus bersyukur Kak atas Betul. kebaikan Tuhan. Jadi kita sama-sama mau menyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi Kak. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah adik-adik, karena kita mau mulai ibadah kita, adik-adik kita mau berdoa sama-sama ya Kak, sama Oke. Dolfi juga. Gimana sikap doanya? Saya siap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena penyertaan-Mu, karena kasih-Mu di pagi ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak via daring ini ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong berkati kami selaku adik-adik layan supaya kami bisa mengikuti ibadah dengan baik dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang karena kita udah bersyukur kepada Tuhan, kita juga harus bersyukur ya Kak atas semua yang sudah Tuhan ciptakan. Betul Kakak. Betul ya Dolfi, kita Betul. mau nyanyi semua yang tercipta. Oke. Pakai gerakan ya adik-adik. Siap. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Oke adik-adik boleh duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik tiba saatnya kita akan mendengarkan Firman Tuhan. ini ya. Oke, sebelum mulainya Kak Afi, Kak Diana juga Dolfi. juga Dolfi hari ini ya, Iya. sama ibadah PA hari ini ya. Nah, adik-adik boleh disiapkan Alkitabnya. Kita buka Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai 5. Nah, Kak Afi ulangi lagi ya. Pembacaan Alkitab hari ini Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai 5.
Kisah Para Rasul berapa? Perjanjian baru apa perjanjian lama ya Kak? Baru kakak. Nah, pinter Yeay. Dolly. Ya. Oke, sudah Ya. Kak. Sudah? Adik-adik sudah? Nah, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Yuk, adik-adik kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan mau bimbing kami, supaya kami bisa mengerti firman yang akan kami pelajari hari ini. Kuasai hati iman kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Amin. Nah, kalau sudah siap, kita akan membacanya ya Kak Diana Ya, ya. kita bacanya bergantian ya Kak. Boleh ya. Awalnya Kak Afi, lalu Ya. Dolfi, lalu ke Kak Diana. Dolphy lupa bawa Alkitab. Oke, Kakak. kita sharing aja. Oke. Ini. Oke, boleh Kak Oke, mulai ya. boleh, Kak. Yuk, Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1 sampai 5. Yang berjudul Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian, dan dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap mereka penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Amin. Nah, adik-adik boleh duduk dan Boleh ya, duduk. silakan duduk ya. Nah, firman Tuhan hari ini tuh sangat menarik loh Kak Dian. Kenapa bisa? Kak Afi bilang sangat menarik? Ini tentang perjalanan Paulus ya, Paulus. Rasul Paulus. Mungkin adik-adik sudah sering dengar ya. Siapa sih? Ada Rasul yang ingat Paulus? nggak ya? Pasti ada yang ingat nih adik-adik. Ada yang ingat nggak Paulus itu siapa? Paulus itu dulunya Saulus bukan sih Kak? Betul, Dolfi. Wah, Dolfi pintar. Pinter dia juga ya. Nah, memang dahulu sebelum menjadi Paulus dia itu bernama Saulus ya. Dia lahir di kota Tarsus ya, di daerah ini di Kilikia ya. Tapi dia berpindah ke Yerusalem ya, dibesarkan di Yerusalem ya. Nah, di situ pun dia seperti adik-adik saat itu ya, masih kecil, tapi yang membedakan Saulus waktu itu adalah anak yang taat beribadah. Anak taat beribadah, berarti tahu hukum Taurat ya Oh Kak? iya, rajin membaca kitab suci, Kayak rajin Dolphy. berdoa. Oh, pintar, Dolphy. Mungkin adik-adik saat ini juga pasti rajin membaca Alkitab. Harus dong, rajin harus dong. ya. Berdoa juga setiap hari. Nah, itu yang terjadi sama Saulus pada waktu dia masih kecil ya, rajin beribadah, terus suka berdoa ya, dan itu juga menjadi bekal buat dia, sehingga pada waktu besar dia pun dididik oleh seorang Pemimpin ya, namanya Gamaliel ya. Gamaliel. Dia itu orang yang paham ya tentang hukum-hukum Taurat. Disiplin juga ya Kak. Disiplinnya luar biasa. Itu yang membentuk karakter dari seorang Saulus ini. ya, sehingga dia memang dipakai untuk menjadi bagian dari rencana Tuhan. Tetapi satu hal ya, dia juga akhirnya membenci orang-orang yang pengikut Tuhan ya. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu ya Kak? Dulu orang Yahudi belum percaya Tuhan Yesus ya Kak? Iya betul. Dia pada ayat keempat, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Hah? Serem banget Kak. Serem ya kalau dengar cerita. Tapi itulah salah satu ya. Dia ketakutan Kak. Dia tidak suka kalau orang-orang yang ikut jalan Tuhan. Jalan Tuhan itu jalan yang bagaimana Kak Dian? Jalan Tuhan Yesus, jalan
jalan keselamatan. Saulus tidak suka. Makanya dia menangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan itu. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Justru di situ Tuhan pakai Saulus ya. Pada saat dia jalan ke Tarsus ya, ke Damsik ya. Nah, dia tiba-tiba melihat satu cahaya terang gitu kan? Terang benderang. Ini pada ayat selanjutnya ya. Pada ayat selanjutnya itu tiba-tiba memancarkan terang yang menyilaukan dari langit. Nah, sehingga rebalah Saulus, dan Saulus tidak bisa melihat selama 3 hari. Nah, di situ dia gimana rasanya tidak bisa melihat 3 hari? Kalau nggak bisa melihat ya, gelap semua mati ya. lampu aja takut ya, Dolfi. Kalau mati lampu takut nggak? Takut, Tapi itu yang terjadi ya sama Saulus. Di situ Saulus bertobat dan dia akhirnya bisa menjadi alat Tuhan ya, dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil ya. Sampai akhirnya dia berganti nama menjadi Paulus. Nah, karena dia sudah bertobat ya Kak. iya, dia bertobat, dia menjadi pengikut Tuhan. Dia dimanapun dia berada, dia selalu memberitakan Injil. Nah, kita pun adik-adik pun bisa ya. Nah, Dolfi pun bisa memberitakan Injil. Ya, nggak harus memberitakan Injil itu adik-adik bawa Alkitab kemana-mana, enggak ya. Contoh sikap hidup kita ya dalam kehidupan kita sehari-hari mencerminkan apa yang sudah kita baca di kitab suci, itu adalah bagian dari kita mengajarkan firman Tuhan ya. Salah satu contoh misalnya adik-adik di dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik sudah rajin membaca Alkitab, Dolfi. Pinter, Dolfi. rajin berdoa, Dolfi juga. membantu orang tua. Kadang-kadang. Terus satu lagi, kalau punya talenta, setiap orang pasti dikasih talenta sama Tuhan. Pasti ya Kak, ada yang dikasih talenta bernyanyi, Nah, atau memainkan alat musik, betul. gitar, Nah, atau bermain piano. Nah, itu manfaatkan talenta yang Tuhan kasih. Ya, seperti Paulus, dia punya talenta untuk memberitakan Injil, dia pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kalau adik-adik hari ini merasa, Kak Afi, aku nggak bisa apa-apa. Tidak mungkin, Tuhan selalu kasih talenta yang terbaik. Tiap orang pasti berbeda. Nah, kembangkan talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, misalkan Kak Afi, aku tuh belajar gitar, tahu-tahu aku sekarang bisa. Ayo, nggak apa-apa. Belajar kita untuk kemuliaan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Sekali-sekali boleh gabung sama kita ya, mengiringi kakak-kakak bernyanyi atau memuji nama Ini Tuhan. contohnya Dolfi pinter nyanyi Kak. Dia ikut kita dalam ibadah ikut terus. Ya. Pinter Dolfi. Terus yang satu lagi, banyak juga ya, ada juga yang punya talenta untuk membaca puisi Wah, atau bernyanyi. Nah, itu kembangkan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi satu hal Kak Diana, kita itu tidak bisa berjalan sendiri tanpa bimbingan dari Roh Kudus. Ya, Paulus ini juga ya, dia berjalan tidak sendiri, tetapi ada tuntunan kuasa Roh Kudus yang membimbing dia supaya dia bisa memberitakan Injil ya, memberitakan jalan Tuhan, jalan keselamatan. Tahu sendiri adik-adik, kita memberitakan Injil itu tidak gampang. Tetapi kalau kita meminta sama Roh Kudus, kita akan selalu disertai ya. Betul. Banyak sekali halangannya loh. Adik-adik aja kalau kita melangkah aja, kalau kita nggak hati-hati pasti kita kesandung ya. Jatuh ya. Jatuh kepleset. Makanya selalu setiap melangkah jangan lupa selalu sertakan Tuhan. Yesus. Adik-adik mau makan jangan lupa berdoa, minta bimbingan kuasa Roh Kudus. Adik-adik mau belajar walaupun secara daring jangan lupa berdoa ya. Apalagi Kak Diana, Kalau mau pergi kakak, berdoa. kalau mau pergi pun harus jangan lupa berdoa. Minta penyertaan Tuhan ya. Nah, iya. Supaya kalau kita selalu dekat sama Tuhan, enak hidup kita loh Kak Diana. Betul, Kak. Nah, apapun yang kita minta Tuhan selalu penuhi, asal kita pun harus setia sama Tuhan. Ya, hari ini banyak pelajaran ya dari kisah Saulus ini, dari perjalanan hidup Saulus ini bisa menjadi pelajaran untuk kita ya, baik kakak layan maupun adik-adik layan, supaya kita bisa menjadi anak-anak yang disukai Tuhan, yang dicintai Tuhan, menjadi berkat, ya, punya talenta. Asal satu hal, jangan sombong. Jangan sombong dan Nggak selalu boleh bersyukur sombong. ya. Selalu bersyukur. Selalu bersyukur atas talenta Siapa yang Tuhan hari kasih. ini tidak bersyukur? belum bersyukur mungkin lupa. Oh iya, tapi kalau Kak Afi lihat ya, Kak Diana juga lihat ya, Dolfi lihat, adik-adik di sini semua selalu bersyukur. Selalu bersyukur ya. Pagi selalu berdoa. Walaupun di masa pandemi ini adik-adik harus selalu bersyukur ya Kak ya. Iya, betul. Masih sehat, Dikasih sehat sama Tuhan. masih dikasih kepintaran
pinteran, keluarganya masih lengkap, puji Tuhan sekali, karena di masa pandemi ini banyak yang kehilangan sanak saudaranya. Iya, kalau kita lihat bulan-bulan kemarin ya banyak yang meninggal. Kalau sampai hari ini kita masih bisa bersama-sama, itu adalah salah satu kemurahan Tuhan ya. Betul. Kasih setia Tuhan buat kita semua. Ayo kita syukuri, kita bisa menjadi berkat ya. Betul, Kak. Kembangkan talenta adik-adik supaya kita selalu bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siap, Dolphy siap. juga ya. Siap kakak. Pintar, Itu Dolphy. ya. Kira-kira adik-adik bisa nggak ya mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan? Harus bisa. Harus bisa dong. Pasti ya. Pasti, Nah, Kak. kalau pasti bisa, satu hal kakak mau kasih tugas ya. Nah, ini juga Ada ya. ayat hafalan. Ada ayat hafalan untuk hari Oh, ini ya. Dari mana itu? Coba dibuka adik-adik ya. Mm-mm. Injil Markus ya. Markus. Ya. Perjanjian lama atau baru, Dolphy? Baru. dong. Pinter, Dolphy. Nah, ini sebagai tugas atau ayat hafalan untuk adik-adik ya pada hari ini. Adik-adik boleh buka di Injil Markus pasal 16 ayat 15. Ya. Sudah ketemu Kak Diana? Sudah. Ya. Boleh dibaca dulu Kak Diana? Oke, aku baca ya Kak. Ya. Markus 16 ayat 15. Iya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Amin. Nah, itu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mau cari jalan Tuhan, kita harus memberitakan Injil ya ke seluruh segala makhluk, ke seluruh dunia. Dimanapun kita melangkah, jangan lupa kita menjadi berkat untuk orang lain ya. Oke, firman Siap, Tuhan Kak. hari ini Kak Afi tutup sampai hari ini, sampai sekian. Kiranya apa yang sudah baik Kak Afi sampaikan maupun Kak Diana boleh menjadi berkat supaya adik-adik bisa menjadi anak-anak Tuhan yang Menjadi berkat berkat bersama. Tuhan. Oke, terima kasih. Terima kasih Oke, kakak. kita mau berdoa ya Kak. Ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini Tuhan kami sudah belajar akan firman-Mu tentang perjalanan Rasul Paulus Tuhan, di mana bagian dari kehidupan Paulus sama seperti kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami dibentuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia kepadamu. Bahkan banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami seringkali melukai hatimu. Tetapi melalui firman-Mu hari ini kami boleh dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh menjadi talenta untuk sesama kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, untuk firman-Mu hari ini. Biar adik-adik layan kami juga bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu sesuai talenta yang Tuhan sudah berikan buat kami semua. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau tahu bangsa ini banyak sekali hal-hal yang terjadi. Ada beberapa banjir di beberapa kota dan juga pandemi yang masih sampai saat ini Tuhan belum berakhir. Tetapi kami percaya Engkau Tuhan selalu melindungi bangsa dan negara kami dan memberikan yang terbaik, khususnya untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai Bapak Presiden, Wakil Menteri dan seluruh staf-stafnya, juga para pemimpin yang ada di lingkungan tempat tinggal kami. Tuhan mau jaga mereka, lindungi mereka, jaga kesehatan mereka Tuhan, supaya dalam memimpin bangsa ini mereka senantiasa mengandalkan Engkau satu-satunya penolong dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan mau berkati juga bangsa kami ini dalam mengatasi pandemi ini, supaya tidak semakin larut dalam penderitaan, tetapi kami boleh berbenah diri untuk menyongsong hari-hari yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Lalu juga kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi, khususnya gereja-gereja yang ada di Indonesia dan di lingkungan kami GBIB ini. Tuhan berkati gereja-gereja kami, gereja GBIB Benowo ini Tuhan, dalam kehidupannya, dalam pertumbuhannya di masa pandemi ini. Biarlah gereja kami semakin bertumbuh, banyak jiwa-jiwa yang selalu rindu datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga Bapak Pendeta dan keluarga dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam pelayanannya. Keluarga Pendeta Stefanus Tuhan, Kau berkati, jaga beliau dalam pelayanannya, juga dalam kehidupan rumah tangganya beserta istri dan ketiga orang anak-anaknya. Berkati juga staf di dalamnya, pegawai gereja, komisi-komisi, dan seluruh yang ada dalam lingkungan gereja kami ini. Biarlah kami ada kesatuan hati untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan juga kami mau berdoa untuk seluruh berkat yang ada di lingkungan gereja kami, mulai dari PA, PT, GP, PKP, dan juga PKLU,
PKB semuanya Tuhan. Biarlah kami juga selalu setia dalam pelayanan, selalu mengandalkan Engkau satu-satunya dalam kehidupan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Teristimewa kami juga mau berdoa untuk adik-adik layan kami yang saat ini mungkin ada sebagian yang dalam kondisi kurang sehat. Kiranya Tuhan mau tumpang tangan, sembuhkan, dan biarlah mereka boleh sembuh dan boleh kembali beraktivitas. Dan untuk adik-adik yang saat ini Tuhan dengan sukacita Tuhan boleh tambahkan usia 1 tahun, berkati, dan di masa pertumbuhan mereka semakin setia menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Berkati juga orang tua mereka Tuhan dalam membimbing dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, dan kiranya Tuhan mau sempurnakan doa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita akan tetap memuji nama Tuhan dengan judul Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tiba kita akan memberikan persembahan seperti biasa ya Kak Dolvi. Kita berikan persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop, lalu ditulis persembahan PA tanggal 3 Oktober. Lalu adik-adik akan berikan ke orang tua, dan orang tua yang akan memberikan ke gereja. Siap. Oke. Untuk menyanyikan persembahan kita mau nyanyi dari KC9, Tuhan Pencipta Semesta. Siap Dolvi? Siap kakak. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Oke adik-adik, tetap berdiri. Kita mau memberikan persembahan kita dalam doa. Gimana sikap doanya? Saya siap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena di pagi ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Ya Tuhan, tolong berkati persembahan kami supaya kiranya berguna untuk gereja ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah hari ini, kita masih tetap memuji nama Tuhan. Ada-adik boleh bagi berdiri, dan kita akan menerima berkat ya Kak Diana ya. Betul. Sebelumnya kita memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 206, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan
akan menerima berkat dari Tuhan. Adik-adik boleh lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini Tuhan kami sudah beribadah bersama teman-teman dan kakak layan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan apa yang sudah disampaikan tadi boleh menjadi berkat untuk adik-adik layan kami supaya bisa menjadi saksimu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih setiamu akan selalu menyertai kami. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus kiranya akan menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.